Yang namanya usaha jatuh bangun udah biasa ya. Oke. Makanya yang perlu dipersiapkan hal pertama ketika kita memulai usaha adalah selain modal adalah mental untuk rugi. Baru kemarin 7 harian salah Iya. satu orang tua saya gitu kan, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, yang mana profesinya itu ada yang pramugari karena kan di Merak itu banyak Oke, pramugari kapal oke. gitu kan. Terus apalagi yang kerja di tanda kutip kan banyak lah Oh iya, terkena oke gitu oke, kan, paham lah, karyawan paham. gitu kan. Tet lah ya. Sahabat-sahabat yang saya cintai, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pengusaha yang selalu dinanti-nanti, karena itu juga sama dengan produknya nanti. Hari ini juga sangat spesialnya, selain beliau membawa badan, bawa sampel barangnya juga. Nah ini, beliau adalah pengusaha makanan sejuta umat. Tapi sejuta umat itu hanya potensi. Bagaimana caranya kemudian beliau mengembangkan story yang sangat-sangat luar biasa perjalanannya. Nanti kita akan coba kulik ini semua sampai ke akar-akarnya. Oke, kita berikan waktu kepada tamu yang istimewa kali ini, Bapak Syarif. Selamat datang, Pak Syarif. Yes. Terima Selamat kasih. datang di Ansor Banten. Iya, luar biasa ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar kata. Oke, gitu. oke. Gimana perjalanan nyasar dulu nggak ke sini? Sempat nyasar tadi. Sempat nyasar. Iya. Nyasar kemana? Tahu ya daerah apa ya? Itu jalannya sempit, mobilnya nggak bisa masuk tadi. Oke, mungkin karena kebetulan ada perbaikan jalan, Pak. Ya, betul ya. Diarahkan. jalan. Jadi map itu ngarahinnya ke tahu jalan kemana gitu kan. Oke, Pak Syarif. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Pak Syarif ini adalah pengusaha ayam bakar. Iya. Ayam bakar yang ini letaknya di kota industri, tepatnya di Cilegon. Betul, betul. Nanti alamatnya nanti Pak Syarif bisa menceritakan, tapi yang pasti Pak Syarif apa sih sebetulnya usahanya apa selain ayam bakar? Misalkan ayam bakar saya beda dari yang lain dan lain-lain. Monggo Pak Syarif. Oke, terima kasih ya. Jadi perlu saya ceritakan dari awal dulu ya. Jadi sebelum ke produk saya ceritakan dulu apa sih sebetulnya yang jadi asal muasalnya gitu kan, asal muasalnya kok ini bisa jualan ayam bakar saya gitu kan. Gitu. Jadi memang awalnya itu kita itu dari coba-coba ya, karena kita itu sama istri itu dulunya doyan jajan gitu kan. Doyan jajan pastinya kan. Mungkin karena pasangan muda-mudi seneng kuliner gitu, kayak gitu kan. Tapi tanpa pacaran dulunya gitu. Oke. Jadi ada awalnya kita coba makan di tempat yang ada ayam bakarnya, kita coba nih kayaknya enak. Pindah ke tempat lain juga, ini enak. Dari situlah kita ulik sendiri nih, gimana rahasianya supaya yang enak-enaknya dikumpulin jadi lebih enak. Gitu. Akhirnya kita menemukan resep sendiri, jadilah ayam bakar Kinanti. Oke. Namanya Kinanti. Betul. Nah, Pak, sebetulnya menurut Bapak ini usaha ayam bakar ini potensial nggak sih di Cilegon itu? Sangat potensial pastinya. Sangat potensial. Karena apa? Tadi sudah diceritakan bahwa yang di Cilegon itu udah kota industri. Kota industri. Yang mana nama kota industri itu adalah kaum urban di mana-mana datang. Yang dari luar-luar daerah. Luar daerah pastinya kan. Dia berangkat pagi pulang sore. Kalau untuk perempuan juga sama, berangkat pagi pulang sore. Gak ada waktu buat masak kan? Betul. Maunya apalagi sekarang kaum rebahan, maunya tiduran, datang makanan. Udah kayak surga aja kan? Ya gitu. Ya pesen gitu kan. Makanya dari situ, karena kita juga pernah di fase mereka gitu kan, kita cobalah usaha kuliner ayam bakar. Coba seperti itu, resepnya kita jajal sendiri, kita ulik sendiri. Akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang orang mengenal namanya ayam bakar Kinanti. Nah, Pak. Dulu ini kan Bapak mungkin latar belakangnya koki bukan? Bukan, justru bukan ya? Bukan. Dari sebetulnya Bapak ini awalnya gimana? Apakah memang tadinya karena suka kuliner aja atau kemudian memang meskipun bukan koki tapi suka masak-masak sama ayang nih misalnya gitu. Gimana sih sebetulnya? Apa
kerjaan di restoran atau gimana gitu? Jadi sebetulnya kita kan basicnya itu anak kobong dulunya kan. Anak kobong, oke. Biasa masak sendiri, udah begitu setelah lulus kuliah, kita coba merantau ke daerah orang dan dipaksa kita harus menyiapkan makanan sendiri gitu kan. Karena mandiri lah, mandiri karena gaji kecil gitu kan, apalagi baru merantau berarti harus bisa masak sendiri. Betul. Belajar dari sana, belajar masak lah, yang penting enak buat sendiri dulu gitu kan. Awalnya kayak gitu kan. Apalagi dulu kalau di pesantren udah biasa juga kan, masak sendiri dan sebagainya. Ngaliwet kayak gitu kan. Yang penting mah kenyang dulu itu. Betul. Tapi setelah kesini mengenal pasangan yang doyan jajan gitu kan, makan di luar, akhirnya diajak tempat makan yang enak-enak. Disitulah timbul kita pemikiran gimana kalau kita itu dulu kita sebagai penikmat, bagaimana kita sebagai pelayan orang nih biar kita makan nikmat gitu. Nah, ngomongin usaha ayam bakar ini Pak di Cilegon, pasti kan nggak cuma Bapak ya yang jualan, nggak cuma Pak Sarip. Ada mungkin saingan dan lain-lain. Nah, sebelum kisah success story hari ini, yang saya pikir orang Cilegon juga udah tahu banyak soal Kinanti ini kan, ayam bakar Kinanti. Nah, gimana sih sebetulnya, gimana proses jatuh bangunnya itu sampai ke titik sekarang begitu? Yang namanya usaha jatuh bangun udah biasa ya. Makanya yang perlu dipersiapkan hal pertama ketika kita memulai usaha adalah selain modal adalah mental untuk rugi. Gitu. Mental untuk rugi gitu kan. Kalau mental untung semua juga seorang siap kan. Iya gitu kan. Saya siap untung. Siap untung gitu. tapi ketika mentalnya adalah mental rugi sudah tertanam, jatuh bangun sudah biasa gitu. Jadi kan motivasi kayak gitu. Itu yang pertama sih sebetulnya mental kita gitu. Mentalnya kita ya. Mental ya. Nah, pernah nggak sih ngalamin di mana fase Bapak itu betul-betul lagi usaha nih, lagi mulai Kinanti ini kan nggak mesti langsung gede kan nggak? Ada nggak fase ngerasa jatuh banget gitu, cicilan banyak gitu atau gimana? Ada nggak sih kisah itu tuh ada nggak sih? Pastinya ada. Ini kan berawal dari ayam bakar Kinanti itu ketika mulai usaha itu ketika saya baru-baru resign dari tempat kerja dulunya kan gitu kan. Dimana pas resignnya itu tahun 2020 ada awal-awal COVID gitu kan. Yang mana perekonomian semakin sulit kan. Orang-orang banyak yang resign, cari kerja aja susah gitu kan. Dimana cicilan masih ada lagi, aduh harus gimana nih memutar usaha. Akhirnya kita memberanikan diri, depan rumah ada bikin meja, ada etalase, kita beli etalase, kita jualan di sana. Terus dulu sistemnya mengenal itu adalah sistemnya ada COD. Nah, COD. Jadi yang nganternya itu bukan Mamang Maxim atau Gojek gitu. Langsung saya sendiri gitu kan. Mau panas terik, mau hujan badai, gas terus gitu kan. Biar mengenal gitu kan orang-orang. Akhirnya dari situ itu kan lebih kedekatan emosional juga ke pelanggan gitu kan. Datang kita ada ngobrol, nyapa dan sebagainya. Orang gimana pelanggan itu selain makan enak, tapi nyaman juga dengan penjualnya. Nah, di situ kurang lebih saya 2 tahun itu jadi pengantar makanan tuh. Betul-betul ngantar makanan. Nah, saya tertarik nih sama kisah Mas Sarip. Karena orang itu katanya kalau usaha tanpa support ataupun support sistem ini, apalagi untuk orang terdekat ya, ini selalu menemukan kegagalan. Nah, saya melihat kalau Pak Sarip ini kasusnya memang lain, case-nya lain. Pak Sarip ini ditopang oleh support selain moral ya, tenaga, pikiran oleh sang istri tercinta begitu. Apakah itu jadi energi tersendiri untuk Pak Sarip? Pastinya itu energi tersendiri. Selain support dari pasangan udah tentu kan kita mengawali usaha ini kan berdua gitu kan. Betul. Oh, berdua ya, nggak Pak Sarip sendiri. Iya, berdua kan. Tapi yang paling utama adalah support dan doa dari orang tua gitu kan. Itu pasti itu pasti. Itu yang membuat sampai saat ini kedai Kinanti itu berdiri karena mungkin salah satu doa dari orang tua. Tapi ini agak sedikit melo juga sebetulnya kan. Baru kemarin 7 harian salah satu orang tua saya gitu kan ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keramat buat saya gitu kan, yang selalu jimat kan. Di beliau adalah guru, selain orang itu adalah guru buat saya. Betul. Karena saya diajarin belanja ke pasar adalah oleh beliau gitu kan. Tapi semua itu sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta gitu kan. Mudah-mudahan ya beliau pasti diterima iman Islam. Amin. Nah, Pak, ngomongin juga ayam bakar Kinanti. Dulu kan Bapak jualannya cuma di etalase ya, kayak di meja depan rumah dan lain-lain. Sekarang udah punya kedai permanen. Alhamdulillah. Itu kan pasti prosesnya berat banget Pak ya?
Sangat Itu berat. sangat berat. Pasti ada nggak sih ketemu di momen dimana misalkan terjadi distrust ataupun nggak percayaan seorang istri karena ngelihat usaha bareng sama suaminya ini udah melejit nih. Ada nggak rasa curiga istri? Kekhawatiran lah, istri takut nyandung gitu. Karena udah segede gini biasanya cobaannya kalau menurut kata-kata Mutiara itu semakin tinggi pohon, semakin besar angin menghantam. Betul. Ada nggak pernah pas agak udahlah usahanya gini aja udah, atau misalkan distrust aja kayak misalkan nggak percaya. Pernah nggak ada fase itu nggak? Sering malahan, bukan pernah lagi, sering. Sering ya. Nah, saya sedikit cerita nih. Oke. Jadi kan begini, di mana fase namanya istri, dia mungkin karena di balik layar suksesnya Kinanti selalu ada tangan istri yang masak gitu kan. Dia ketika mungkin sudah capek dengan masak, terus juga capek ngurus anak, ngerasa kucel lah diri sendiri gitu kan. Iya. Pas saya masih di lalahnya kan masih nganter-nganter nih. Yang mana customer saya itu berbagai macam profesi. Ada, ya sebutin yang bikin cemburu aja ya. Iya. Profesinya itu ada yang pramugari, karena kan di Merak itu banyak pramugari kapal gitu kan. Terus apalagi yang kerja di tanda kutip kan banyak lah paham gitu kan. Net lah gitu, kayak gitu kan. Itu pas nganternya pun itu orangnya itu minta diantar sampai ke depan pintunya gitu loh. Nah, itu yang bikin istri itu sedikit pokoknya udah. Gitu. Gak usah ngirim-ngirim lagi gitu kan. Ya. Nah, itu cemburu gitu kan. Itu kan. Nah, itu mungkin yang pernah dialami ya, seperti sering, bahkan sampai saat ini pun sering kayak gitu kan. Ketika ketemu orang mau catering gitu kan, ternyata lumayan lah ayu-ayu nih gitu kan. Itu dibatasin gitu. Tapi alhamdulillahnya dulu nggak punya karyawan. Sekarang udah punya berapa karyawan, Pak? Sekarang alhamdulillah sudah punya karyawan 4 ya, yang bantu di warung. Termasuk hari ini pun sebetulnya saya menyempatkan sini, tapi pagi-pagi udah riweuh dulu tuh. Riweuh dulu pasti, ngatur dulu ya. Ngatur dulu nih, catering pokoknya harus beres jam segini gitu kan, deadline-nya gitu kan. Pokoknya jualan sekian, catering sekian, harus beres jam sekian. Nah itu gitu kan, kayak gitu. Nah, Pak, usaha kedai ini dulunya kita masih jualan anggaplah kaki 5 gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan pakai kaki-kaki. Iya, kalau dulu kakinya 5, sekarang udah kaki-kaki. Kakinya banyak sekarang. Iya, kakinya banyak. Nah, pendapatan, kita ngomongin pendapatan ini. Siap. Pendapatan Bapak itu waktu awal-awal nih, atau mungkin 1 tahun pertama, kita hitung makro aja ya. Iya. Kita hitung makro. Itu Bapak dapat berapa per bulan lah gitu? Waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal ya. Sebetulnya kalau diceritakan ya sedih juga gitu kan. Karena sedihnya apa? Biasa dari pertama resign kerja itu kita nerima gaji sekian gitu kan. Kelihatan gede kan. Ini sehari itu cuma dapat 50.000 gitu kan. Nah, itu kan bergejolak tuh. Udahlah gitu kan. Ada nuansa batinnya. Nuansa batinnya udah jangan dilanjut nih. Sehari cuma dapat 50.000 gitu kan. Gitu kan. Udahlah. Kata sempat gitu kan, seperti itu, apalagi cicilan besar, saya mau nyari kerja lagi lah. Hampir putus asa. Hampir putus asa pastinya gitu kan. Itu harian 50.000. Nah, kalau sekarang ngitungnya oke lah harian sekarang. Harian ya. Ya kalau dulu 50.000 ya mungkin sekarang agak naik nolnya sedikit gitu. Nolnya nambah 2 lagi. Gitu lah. Amin ya kan. Jadi ini kan jangan melihat bahwa pergeseran nolnya aja ya. Bahwa kita pengen nambahin nolnya 2 aja, ini repotnya setengah mati gitu kan. Nah, alhamdulillahnya maksudnya hari ini tetap Pak Syarif diberikan support sama istri. Koki utamanya kan istri. Iya, betul. Iya kan. Jangan sampai Koki bad mood. Kalau bad mood nanti nggak enak makanannya. Bahaya itu, bahaya. Karena kata teman saya itu, katanya, "Cak, kalau sampean mau ngecek moodnya seorang perempuan, itu sampean suruh masak aja. Kalau dia masakannya enak berarti dia lagi moodnya lagi bagus gitu ya. Lagi baik-baik aja tuh. Tapi kalau nggak enak berarti lagi ada trouble dong gitu. Kurang jajan maksudnya. Kurang shopping gitu. Oke. Nah, Pak Syarif ini Kinanti, namanya Kinanti. Apa sih sebetulnya inspirasi nama daripada Kinanti? Kalau saya sih ketika dengar, ini mungkin Pak Syarif ini ngambilnya karena pengen dinanti-nanti aja produknya nih gitu. Atau bagaimana, saya entahlah, itu tanggapan saya. Kalau menurut Pak Syarif sendiri, nama Kinanti itu dari mana dan apa sih yang melatar belakangnya harus mereknya Kinanti? Oke, namanya kan Kinanti gitu kan.
Kinanti itu ini mungkin, kan, nah ini kedai Kinanti. betul. Wah, Kinanti nih. Gimana ini? Ya. Kisahnya bagaimana? Ya awalnya memang karena memang saya selain itu juga seneng musik ya gitu kan. Apalagi kan memang saya aslinya dari Sunda lah, keturunan Sunda. Yang mana Kinanti itu adalah salah satu jenis pupuh kalau orang Sunda bilang itu. Pupuh, oke. Pupuh itu adalah aliran musik atau musik di Sunda. Kalau di Jawa itu sama juga gitu kan. Ada aliran Kinanti, ada pupuh itu kan, ada dangdang gula, ada Kinanti gitu kan. Kayaknya enak banget gitu kan kayak gitu. Makanya dulu saya kasihlah ke anak saya tuh. Oh, dari nama anak berarti? Betul, dari nama anak. Kayak anak gitu. yang pertama apa? Anak yang pertama. Yang pertama. Jadi anak yang pertama itu adalah saksi sejarah. Saksi sejarah ya, oke. Ternyata ini dari nama anak. Yang kemudian ada nggak sih artinya selain tadi dari lagu ya, kemudian ataupun aliran musik, yang kedua dari anak, ada nggak sih bahasanya ataupun nilai-nilai yang diisyaratkan dalam sebuah penamaan Kinanti? Ya disyaratkannya tadi seperti ini nih. Kedai Kinanti selalu di hati, selalu dinanti. Jadi kedai Kinanti itu setiap waktu selalu dinanti gitu kan. Tiap hari itu selalu dinanti-nanti sama orang gitu kan. Gitu. Jadi Kinanti itu tidak hanya sebuah nama ya. Betul. Bahwa itu adalah doa, adalah harapan. Betul. Dan itu tuh akhirnya membentuk sebuah karakter. Karakter masakan. Nah, kita ngomongin masakan. Nah, hari ini Pak Sarip bawa sampelnya kan? Bawa dong, kita nanti cobain. Nah, apa sih yang membuat perbedaan ayam bakar Kinanti dengan ayam bakar yang lain? Perbedaannya apa? Dari racikannya, nggak usah disebutin ya, maksudnya tuh rahasia-rahasia tetnya mah nggak usah disebutin, tapi gambaran-gambaran kasarnya aja nih. Apa sih bedanya dengan ayam bakar? Jadi kalau diceritain bukan rahasia lagi ya? Oke. Iya. Kalau bumbunya jangan. Jadi yang membedakan itu pertama mungkin dari bahan baku yang kita pilih gitu kan. Jadi bahan baku yang kita pilih itu benar-benar adalah bahan baku ya sayuran murni, cabai-cabean murni gitu kan. Dari bumbunya itu. Dari bumbunya itu. Kalau orang kan ada yang jualan misalkan dari ini merahnya itu pakai pewarna atau apa misalkan. Kalau dari Kinanti itu kita pakai bumbunya ada merah mendoknya itu ya dari cabenya. Oh, dari cabenya. Asli 100%. Gitu kan. Terus sekarang pedesnya misalkan sebelumnya pedesnya sampai orang bikin keringet nih. Ya pakai cabenya cabai yang asli juga. Kita nggak pakai cabai yang kayak cabai tabur gitu kan. Itu udah asli cabai 100%. Kering. Ini mah benar-benar asli dari petani. Asli gitu kan. Dari petani melalui pasar sih. Iya, melalui pasar. Oke. Jadi yang membedakan itu apakah mungkin cara molesnya atau bumbu sajiannya. Tapi kalau saya pikir sih kayaknya Kinanti ini agak punya resep lain ya. Resep lainnya adalah yang tidak dimiliki orang lain, yaitu apa? Istrinya Pak Sarip. Iya, itu. Ya kan? Iya. Karena setiap katanya sih menurut info yang saya dapetin bahwa masakan itu bergantung kepada siapa yang memasak. Tangan siapa yang menyentuh bahan baku. Karena bisa aja kan kayak misalkan Pak Sarip sama istri Pak Sarip nih suruh masak berdua dengan wajan yang sama gitu. Itu pasti beda rasanya. Pasti beda kan? Pasti beda. Makanya wajib kita cobain. Nah, kebetulan Pak Sarip hari ini datang bawa sampel. Saya mau cobain. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Kita buka. Iya, siap. Nggak usah pakai nasi. Saya pengen nyobain ayamnya aja. Jadi ini sahabat-sahabat, ini ayam Kinanti ternyata juga tidak hanya ayam bakar. Ada ayam bakar, ayam geprek, bekakak, fried chicken, ikan bakar, sama nasi box. Nasi box dalamnya ayam bakar. Ayam bakar. Oke, kita cobain. Oh, di sini ini paketnya lengkap nih. Ini paketnya lengkap. Oh, mungkin bisa kelihatan kali ya sama kamera ya. Ini ada kerupuk. Kerupuk apa namanya? Kerupuk udang. Kerupuk udang. Oke. Ini yang beda nih, teman-teman. Ini yang beda. Itu yang beda. Ini yang beda. Jadi, saya nggak tahu deh. Saya pernah makan ayam bakar, tapi tidak kalau menurut ini, wow gitu. Wow, boleh saya cobain? Boleh dong. Boleh ya. Kayaknya enak juga ini. Harusnya kita bikin kontennya yang mukbang ini. Harusnya kita cobain bumbunya aja sih.
Beda. Oke, beda. Saya mau tanya. Udah segitu aja dulu, ntar mukbangnya kita bikin konten lagi ya. Nah, saya mencium aroma arang. Hah, ini arangnya apakah arang kayu, apakah arang kelapa, atau arang-arangan? Kayak cara bakarnya, berarti kita ngomongin proses lah ya? Ya, proses ya. Jadi, arang yang saya pakai itu adalah arang yang, ya kita harus beda kan, usaha itu harus beda gitu kan. Iya dong. Ini beda dari yang lain. Yang mana ini sebetulnya arangnya itu mungkin untuk di telinga kita ataupun di daerah Merak, Serang, Cilegon itu mungkin jarang gitu kan. Kayaknya nggak ada. Nggak ada kayaknya gitu kan. Oke, kita pede aja. Ya, pede lah gitu kan. Dulu kan, bukan dulu, sekarang kita mengenal cuma namanya es itu es kristal gitu kan. Es kristal. Oke, yang bulat-bulat itu. Bulat, panjang, ada bolong terakhir gitu kan. Nah, ini pun arang pun namanya arang, bisa dikatakan arang kristal lah. Jenisnya sama gitu kan. Tapi memang bahan bakunya dari sodas, dari serbuk gergaji yang dibakar, dipadatkan. Nah, jadilah arang ini. Itu yang saya pakai. Mungkin itu salah satu, bukan rahasia lagi jadinya kan, udah dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagi ilmu itu pahala gitu kan. Saya bilang tadi nggak usah khawatir karena tangan yang bekerja. Jadi beda tangan itu beda rasa. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Oke, jadi ternyata memang saya ngerasa saya seperti kembali ke masa lalu. Wih. Saya bukan ingat mantan tapi kan? Bukan. Saya tuh ingat kalau dulu itu sama nenek almarhum mbah saya dulu. Kalau saya datang itu atau satu momen biasanya nawarin ayam bakar tuh. Bumbunya sama kayak gini. Jadi ini tuh membawa saya ke masa lalu. Tapi ini perlu kita cobain dan sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada, kita mampir ke Cilegon. Nah, alamatnya di mana? Nah, alamat Kinanti nih. Alamat Kinanti itu tadi udah dibahas ya kan? Disebutin di Cilegon. Tapi kita itu Cilegon kotanya ya, kota Cilegon. Tapi lebih tepatnya kalau misalkan nih sahabat-sahabat pernah main ke Lampung, pasti lewatnya Pelabuhan Merak kan? Oke, Pelabuhan Merak. Iya, kecuali naik pesawat gitu kan. Tapi kemungkinan lewatnya lewat Merak juga kan, lewat kapal. Nah, kecuali naik getek ya. Naik getek gitu kan, dari mana dari sini? Saya nggak tahu dah. Jadi kalau dari Pelabuhan Merak itu mungkin jaraknya itu radiusnya itu nggak nyampe 1 kilo lah. Gitu nggak sampai 1 kilo letaknya itu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat mau ke Lampung atau mau main ke Pulau Kecil Merak atau main ke Merak lah, itu hubungi aja saya lah. Gitu. Kalau pengen nyobain gitu kan. Siap. Gitu kan. Kita harus bawa rombongan ini. Satu bis kita main Kinanti ya. Nanti tinggal hitung kalau banyak. Nggak apa-apa kita dihitung doang kan buat bayar. Nah, Pak, saya Kinanti ini selain tadi ceritanya luar biasa, ada nggak sih di balik itu semua ada motivasi yang ingin Pak Sarip sampaikan ya, khususnya ke generasi muda. Pak Sarip kan memulai ini di usia yang cukup muda mungkin ya. Usia cukup muda. Sebagai orang yang baru rumah tangga memulai usaha, berhenti dari pekerjaannya, survive, sempat putus asa tapi kemudian bangkit. Ada nggak sih nilai motivasi yang ingin Pak Sarip sampaikan kepada sahabat-sahabat pemuda Ansor nih khususnya, yang memang sahabat-sahabat ini juga notabene kan anak-anak muda, fresh, yang mudah-mudahan terinspirasi dari kisah. Ada nggak sih kata-kata mutiaranya lah gitu? Motivasinya untuk sahabat-sahabat. Ya, mungkin buat sahabat-sahabat nih, sobat Ansor khususnya yang ada di Banten gitu kan. Ketika kita itu pengen mulai usaha itu, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah, ya kalau modal udah jangan ceritain kan. Tadi saya bilang adalah pertama kita itu harus siap dulu namanya riset pasar dulu. Harus riset dulu pasar dulu gitu kan. Dimana jangan sampai kita itu bisa bikin produk tapi nggak tahu masarannya, atau orang kita bisa bikinnya tapi orang nggak mampu beli gitu kan, kayak gitu. Jadi buat nih teman-teman pemula atau sahabat-sahabat yang mau mulai usaha, jangan takut usaha itu nggak laku gitu kan. Pokoknya harus berani bahwa usaha itu insya Allah niatan bakal laku gitu. Itu karena kembali bilang bakal laku itu motivasi gitu kan. Iya. Motivasi. Pemacu. Kalau bilang aduh baru aja usaha laku nggak ya. Udah pesimis kan di awal. Iya. Akhirnya gagal lagi. Intinya pertama adalah
optimisme yang harus kita bangun. Optimisme. Ya. Kadang pasti ada ya yang kayak misalkan konsumen setia kita. Pak, coba dong bikin bakakak. Padahal bakakak basicnya tetap bakar kan? Tetap bakar. Ya. Pak dong, apa namanya, buatin ini aja. Mungkin dipacu ataupun dipicu oleh keinginan pasar ya. Pasti kan pasar. Terus apa namanya, kalau kita misalnya Bapak udah pakai apa namanya, GoFood atau itu udah pakai aplikasi? Udah. Nah pasti kan kalau cuma satu menu kan juga orang nggak bisa punya pilihan ya. Kita nggak bisa nangkap konsumsi konsumen kan. Makanya kalau misalkan ayam bakar Kinanti nih pilihannya ada ayam bakar. Oh tambahin ini nih menunya ada sayur asem juga nih gitu kan. Inovasi kan. Inovasi. Itu udah kalau penjualan online itu bagus juga ya di Cirebon. Bagus juga, lumayan juga. Tadi kan sudah ceritain di awal, apalagi yang di Merak itu kan banyaknya kan urban juga kan. Yang kaum perubahan tuh lah. Habis turun dari kapal, misalkan kayak pramugari ataupun di kapal, habis dari turun kapal, capek kan mereka capek gitu kan, pengennya datang makanan udah makan tidur aja ya. Lumayan, makanya kita sekarang udah punya namanya pengiriman lewat Maxim, atau kalau orang itu malas aplikasi, kita ada namanya beberapa orang kerjasama yang Just Tip nih. Oh, Just Tip perorangan gitu kan. Oh iya lagi musim banget itu Just Tip. Iya, Just Tip kan lumayan gitu kan. Lumayan. Nah, ada nggak sih Pak? Kan kita bicara era digitalisasi. Betul. Era digitalisasi. Ada nggak sih punya media sosial nggak? Ada dong. Ada ya, ada media sosial. Bisa kita cari di Instagram atau apa? Bisa. Apa namanya? Ya, namanya Siti Farisa, istri saya itu. Oh gitu, iya. Gitu, kayak Siti Farisa. Ya, jadi Sitinya itu pakai agak gaul-gaul gitu, kayak dulu kan. Jadi Sitinya pakai C, T sama Y gitu kan. C, T, Y. Oh, oke. Kalau Farisanya biasa pakai P. Boleh kita tempelin lah ya? Bisa. Di Facebooknya sama, di IG-nya juga sama namanya. Pakai TikTok juga? Pakai TikTok sama juga. Oke, nanti kita kasih ini ya. Di apa namanya, kita kasih di konten ini, ya, ditempelin. Siap. Nah, kalau bicara soal Kinanti, bicara soal proses, saya ingat kata-kata bahwa setiap usaha ataupun proses itu hasil itu tidak akan pernah mengkhianati. Betul sekali. Proses. Yang melatar belakangi kita sampai Bapak sampai usaha sebegini besar kan tadi dipicu oleh keadaan COVID, tuntutan ekonomi dan lain-lain, istri. Dan ada nggak sih Pak harapan Bapak gitu ya untuk usaha ini tuh ke depannya mau seperti apa? Mau buka cabang aja saya di semua kabupaten kota atau gimana gitu. Cita-cita Bapak lah gitu. Soal Kinanti ini. Ya. Kalau soal cita-cita semua pasti punya cita-cita ya. Dari sekarang pun kita berawal punya usaha pun dari cita-cita gitu kan. Dari pengen cita jadi seorang pengusaha, entrepreneur lah gitu kan. Memang saat ini kita masih punya kedai itu baru di satu lokasi atau di Merak. Memang nanti pengen cobalah untuk ekspansi gitu kan. Tapi nggak tahu besok, lusa atau tahun depan, karena memang kita harus melihat kondisi juga nih. Gitu kan. Kondisinya mana? Pertama kondisi secara internal kita, gitu kan. Udah siap apa belum gitu buka cabang. Cash flow-nya harus diatur. Cash flow-nya harus diatur. Karena memang ngelihat juga, karena tadi beda tangan, beda rasa gitu kan. Itu yang harus kita benar-benar kalau ada orang baru kita harus latih dulu gitu kan, kayak gitu. Berani sih berani, cuman daripada kita berani tapi ternyata tanpa dihitung dulu itu gitu kan. Itu bahaya juga kayak gitu. Makanya nanti ngelihat sekarang anak-anak saya masih kecil tuh. Masih kecil. Kalaupun ditinggalkan, itu jadi pertimbangan itu gitu kan. Pertimbangan mungkin anak, kalaupun ditinggal kayaknya belum siap nih gitu kan. Daripada nanti tinggal-tinggal, anak terlantar, justru kita kan usaha untuk salah satu buat anak gitu kan. Betul. Tapi insya Allah ke depannya, mudah-mudahan doa nih dari sahabat-sahabat, kedai Kinanti itu buka cabang tiap kota. Kalau bisa tiap kelurahan nih. Mantap kan? Kita ini Banten ada 155 kelurahan. Wah kan ada 150 cabang. Iya. Keren ciptakan lapangan kerja kan. Betul. Karena sekarang tuh lagi banyak PHK. Iya. Makanya perlu pengusaha-pengusaha totaliter yang memang punya visioner yang luar biasa gitu, membuka tadi lapangan pekerjaan. Banyak yang butuh.
Pak, ada nggak? Saya mau tanya terakhir nih, Siap. sebelum sesi kita ditutup. Terakhir sesi ini kan? Iya. Bukan terakhir untuk kembali bukan. Nah, Bapak percaya nggak konsep bahwa usaha itu selain ditopang oleh doa orang tua, istri adalah sedekah? Betul. Percaya? Percaya sekali. Dan Bapak membuktikan bahwa ternyata keberhasilan itu nikmat itu jangan sampai geser nilainya dari nikmat menjadi istidraj. Betul sekali. Dan Bapak merasakan itu kan? Sangat merasakan. Energinya kan beda ya? Beda sekali. Makanya titip buat sahabat-sahabat yang lagi usaha nih, rajin sedekah. Utamanya ke Ansor ya, datang ya. Itu aja barangkali Pak, makasih banyak. Siap. Ini mudah-mudahan kita doain Kinanti ini semakin dinanti-nanti. Amin. Campaknya banyak tuh. Amin. Dan bapaknya sehat terus. Amin. Si ibunya sehat terus, keluarganya sehat terus. Amin. Dan insya Allah nanti kita mampir-mampir ke sana. Boleh. Siapin ayam bakar lah Pak. Siap, Cak. Makasih banyak Pak. Siap, Cak. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Makasih banyak teman-teman. Itulah kisah inspirasi dari Pak Syarif. Mudah-mudahan ini menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Demikian, terima kasih banyak.